uang 10.000 saja kalau dikeluarkan tidak jelas, itu namanya pemborosan. Tapi kalau uang 1 miliar bahkan 100 miliar pun dikeluarkan kalau tujuannya jelas, itu bukan pemborosan namanya kan. Semua agama kayaknya mengajarkan silaturahmi ya. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan silaturahmi, ya itu orang-orang yang nggak beragama itu. Ya, saya bisa mengatakan orang yang memperkarakan atau mempermasalahkan retreat adalah orang-orang yang bisa dibilang ya beragama KTP atau orang-orang yang anti terhadap agama, karena semua agama mengajarkan silaturahmi. Retreat ini juga dianggap menunjukkan karakter Presiden Prabowo itu militeristik. Dia mau dari sipil maupun dari militer, semuanya itu kalau dalam bernegara ya mau tidak mau, suka tidak suka, tidak terlepas dari sistem yang harus dijalankan, dan sistem yang diakui di dunia sampai hari ini yang tepat, yang baik, yang tertata adalah sistem militer. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Bersama saya, Nugroho Habibie, dan juru bicara sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Gusnedi. Halo Bang. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang retreat. Retreat yang dilakukan untuk kepala daerah. Nah, retreat ini kan bertujuan untuk menyamakan visi dari Presiden Prabowo. Retreat ini juga ditujukan untuk mempermudah koordinasi, mempererat hubungan antar kepala daerah dengan pusat, dan untuk menyolidkan pemerintahan. Nah, retreat ini diklaim sebagai salah satunya itu untuk memperbaiki tata kelola pemerintah ke depan. Nah, ini kira-kira bagaimana tanggapan Partai Garda Republik Indonesia terhadap retreat yang dilakukan di tengah efisiensi ini? Ya bagus dong, ya. Artinya tujuan retreat itu kan seperti yang Mas Habib bilang tadi ya, menyatukan visi sehingga nanti ke depan pemerintah daerah sama pemerintah pusat itu bisa berjalan secara harmonis ya, karena bagaimanapun di dalam pelaksanaan ya, kita belajarlah dari yang sebelum-sebelumnya. Ada saja kan kendala-kendalanya, ada saja sekat-sekat yang membuat hubungan, bukan hubungan ya sebenarnya, komunikasinya menjadi sedikit terhambat. Ya dengan adanya ini kan sesuatu hal yang baik ya, mempererat ya, menyatukan visi, menyatukan misi, sehingga ketika mereka nanti menjabat ya semuanya berjalan dengan lancar kan. Kan itu sesuatu yang bagus kan. Kalau mereka ada yang mengatakan, ya lagi-lagi kalau ada yang mengatakan ini pemborosan atau apalah ya bahasanya, loh, pemborosan itu nggak bisa dilihat dari itu. Makanya saya bilang uang 10.000 saja kalau dikeluarkan tidak jelas, itu namanya pemborosan. Tapi kalau uang 1 miliar bahkan 100 miliar pun dikeluarkan kalau tujuannya jelas, itu bukan pemborosan namanya kan. Efeknya jelas untuk kepentingan negara, untuk kepentingan berjalannya negara ini dengan lebih baik, itu menjadi bukan pemborosan dan menjadi bukan sesuatu yang sia-sia. Kalau 10.000 dikeluarkan tidak jelas, itu sia-sia namanya. Nah ini kan bisa dikonsep lebih hemat, misalnya secara virtual, kira-kira gimana itu? Karena kan kalau virtual, misal Zoom, ini kan lebih murah dan menghemat, toh tidak mengurangi niat atau tujuan awal dari retreat. Ya, jadi begini nih, kita nggak bicara dulu mengenai sebuah negara ya, kita nggak bicara itu dulu. Kita bicara di lingkup terkecil saja lah ya, di RT kita lah ya, atau jangan di RT, di kantor lah ya. Ada hal-hal yang cukup kita lakukan dengan Zoom ya, karena memang
kepentingannya hanya untuk kepentingan A, B, dan C. Ya. Ada juga mau nggak mau di kantor itu harus bertemu, ya, harus kumpul. Ya karena kepentingannya bukan hanya A, B, dan C, ada E, F, G, dan seterusnya. Nah jadi tidak bisa disamakan ya semuanya itu pukul rata bahwa kenapa tidak Zoom, kenapa tidak harus bertemu? Ya kepentingan yang berbeda. Nah ini orang-orang yang ngomong begini adalah orang-orang yang sebenarnya dapat saya pastikan adalah orang-orang yang tidak ada di lingkungan yang seperti saya sampaikan tadi. Orang-orang yang tidak mungkin tidak pernah terlibat di dalam, jangan pemerintahan lah, di dalam urusan bisnis, orang-orang yang tidak terlibat di dalam urusan pekerjaan, ya sehingga mereka menganggap semuanya itu sama gitu kan. Jadi kenapa tidak Zoom? Ya memang nggak harus Zoom, gitu kan? Itu sebenarnya sesuatu pertanyaan-pertanyaan aneh sebenarnya dari orang-orang yang bisa dibilang bukan orang-orang berpengalaman, tapi sangat disayangkan kalau ya ini kalau kalau pemerintah menanggapi hal-hal bodoh itu gitu kan. Saya pikir abaikan aja hal-hal seperti itu. Nah, gini Bang, retreat ini juga dianggap menunjukkan karakter Presiden Prabowo itu militeristik. Nah, ini kira-kira seperti apa? Karena kan kita tahu juga bahwa latar belakang dari Pak Presiden ini kan militer. Jadi tanggapannya seperti apa nih? Masalahnya apa? Itu kan. Ya. Jadi pertanyaannya itu adalah kita tanya balik, masalahnya apa? Apakah sesuatu yang berbau militer itu jelek? Ya, padahal kita semua yakin lah tahu bahwa bagaimana ketegasan di sana, bagaimana sikap di sana, bagaimana alur atas sampai bawah itu berjalan dengan tertata gitu kan. Ini kan militer itu kan menjadi sebuah penataan yang baik, nggak ada bedanya, ya. Yang sudah dilakukan negara-negara ini dari sebelumnya baik presidennya mau dari sipil maupun dari militer. Semuanya itu kalau dalam bernegara ya mau tidak mau, suka tidak suka, tidak terlepas dari sistem yang harus dijalankan dan sistem yang diakui di dunia sampai hari ini yang tepat, yang baik, yang tertata adalah sistem militer, ya. Dan kalau itu diadopsi apa salahnya? Nggak ada salahnya. Bahkan di situ kita bisa melihat ada ketegasan, ada kepatuhan. Karena ini kan sistem kita kan sistem presidensial kan. Artinya dari atas sampai bawah itu pesannya harus sama. Di militer kan begitu. Dari atas sampai di bawah pesannya sama. Nah, jadi kita harus tanya balik, apa masalahnya? Ya, selama orang-orang yang mempertanyakan hal itu. Oke, dikhawatirkan sistemnya kayak semi-semi militer itu harus sesuai perintah gitu. Dan memang harus begitu. Tidak menyesuaikan kondisi misalnya. Coba kita bicara, maka ini orang-orang ini mungkin orang-orang malas yang nganggur dari zaman dulu, nggak pernah terlibat di dalam pekerjaan. Kita jangan bicara negara lah, kita bicara kantor saja. Kantor. Ya. Boleh nggak anak buah ya tidak mematuhi perintah atasan? Itu aja sebenarnya, ya. Kan harus. Boleh nggak di dalam sebuah tim ketika sudah ada keputusan lalu ada yang melenceng, boleh nggak? Nggak boleh kan? Ya, jadi apa masalahnya kalau sampai sistem keteraturan itu dilakukan benar-benar? Nggak ada masalah dan memang harus seperti itu. Apa kata presiden? Apa langkah presiden ya harus diikuti sampai ke bawah, ya, karena beliau yang bertanggung jawab di negara ini. Tapi itu nggak mengkhawatirkan semakin otoriter begitu, nggak ya Bang? Otoriter beda dengan sistem yang jelas, ya. Itu dua hal yang berbeda, dua hal yang sangat-sangat berbeda, ya. Kalau kita ngelihat Pak Prabowo ya dalam 100 hari belakangan ini, ya
soal yang sudah dia jalankan ini, ada nggak sesuatu ya, sesuatu yang bisa dibilang otoriter? Yang ada sekarang sebenarnya kalau kita bicara otoriter itu adalah orang-orang yang memaksakan kehendak, ya, orang-orang yang memaksakan kehendak. Prabowo harus begini, Prabowo harus begitu, pemerintah harus begini, harus begitu. Mereka yang otoriter, ya. Jadi orang-orang yang memaksakan kehendak, orang-orang yang memaksakan keinginannya, orang-orang yang menyebarkan informasi hoax kemana-mana agar supaya keinginan mereka tercapai, itu adalah otoriter. Siap. Jadi yang mengatakan atau yang ingin, nah ini yang penting ini, yang ingin Prabowo melaksanakan sesuai dengan keinginannya, itu adalah orang-orang otoriter. Ya. Oke, bukan pribadi Pak Prabowo ya? Bukan. Jadi bahkan sekarang orang-orang yang dalam tanda kutip yang berseberangan dengan pemerintah adalah orang-orang otoriter, karena mereka memaksakan keinginan mereka untuk dijalankan di negara ini. Mereka lah yang otoriter. Iya. Nah ini terkait memastikan tujuan ini. Nah kadang kan seringkali kegiatan itu tidak mencapai tujuan gitu. Nah bagaimana memastikan retreat ini berjalan sesuai dengan tujuan? Ya gini, ini kan bukan retreat ini bukan orang masak pisang goreng, ya. Masak jadi langsung makan enak apa tidak. Retreat itu adalah tujuannya untuk pendalaman agar supaya para kepala daerah, ya kalau dulu menteri itu bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar kan. Jadi tujuannya apa? Ya tujuannya itu agar menjalankan benar. Bagaimana penilaiannya? Ya tinggal dinilai bagaimana dari kinerja baik para menteri maupun kepala daerah dari hasil retreat ini. Jadi balik lagi, kalau dari sekarang sudah kita anggap itu gagal, bagaimana ceritanya? Belum ngapa-ngapain kok gitu. Dari hasil retreat gitu kan, ini sebuah kebodohan yang terus diperbaharui gitu. Iya, belum apa-apa sudah dipertanyakan hasilnya, kesuksesannya, keberhasilannya. Nah itu, makanya ini juga kita pesan ya kepada pemerintah, termasuk para juru bicara pemerintah untuk tidak selalu apa-apa ditanggapi, ya. Karena itulah yang diinginkan oleh kelompok-kelompok yang anti terhadap bangsa ini, anti terhadap pemerintah ini. Kalau sampai setiap apa yang mereka lemparkan ditanggapi, maka nggak bisa berjalan dengan baik negara ini. Hanya kita menanggapi sesuatu yang jelas-jelas aja. Kalau yang nggak jelas ya biarin abaikan saja, ya. Toh bukan sebuah keharusan pemerintah harus menjawab atau harus menanggapi semuanya. Ya, pemerintah berjalan saja sesuai dengan rules-nya. Ya mereka yang ingin membuat keriuhan di negara ini, ya silakan saja, karena di tengah itu kan ada hukum. Jadi biarkan saja proses hukum yang berjalan. Jika orang-orang yang anti terhadap negara ini dan yang ingin membuat kekacauan di negara ini sudah melangkah terlalu jauh. Jadi ya ini bagian dari harapan kita bahwa jangan apa-apa terlalu ditanggapi. Ini ya mohon maaf, apa-apa selalu ditanggapi gitu. Terlalu ya mungkin masih honeymoon ya, masih baru jadi apa-apa ditanggapi. Ya ini juru bicara juga jangan apa-apa ditanggapi gitu. Ya. Kalau nggak penting biarin lewat. Nggak penting gitu. Biarin aja. Jadi nanti kayak kemarin gitu. Belum apa-apa belum dipelajari ditanggapi soal gas gitu kan. Akhirnya beda gitu. Pak Prabowo bicara apa, menterinya bicara apa, juru bicaranya juga bicara apa. Ya ini harapannya kita agar supaya tidak semuanya harus dikomentari gitu. Menguras tenaga juga ya, Bang. Iyalah. Ini Bang, terkait dengan retreat ini juga kan status atau kadang suatu daerah kan, kadang suatu kepala daerah itu merasa lebih superior daripada daerah lain. Nah ini gimana memastikan bahwa mereka itu tidak terlalu superior lagi? Memang harus merasa superior, harus. Harus baliknya dong. Ya? Iya dong. Jadi gini,
kalau kepala daerah tidak merasa atau tidak punya keinginan, tidak punya bahasa lainnya selain nafsu itu apa tuh, punya ambisi ya untuk terlihat bagus ini daerahnya, ya jangan jadi kepala daerah. Ya, karena memang itu tujuannya. Jadi berlomba-lomba untuk terbaik, tentu endingnya kan buat masyarakat kan. Iya. Jadi harus itu. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan, wah terlalu berambisi nih kepala daerahnya untuk terlihat lebih baik, ya itu malah bagus, ya. Itu malah lebih bagus daripada kepala daerah yang manggut-manggut, diam-diam, tidak melakukan apa-apa, yang penting dia sudah jadi kepala daerah. Jadi keliru kalau orang mengatakan seperti itu, keliru. Jadi harus superior, harus bangga dengan daerahnya, harus berlomba-lomba menjadi yang terbaik daripada kepala daerah yang lain. Itu penting dan itu harus. Tapi dengan superioritas ini bukankah melemahkan koordinasi dengan daerah sebelah? Bukan berarti superior terus koordinasi dan hierarki itu dihilangkan, ya enggak. Itu tetap harus. Masalah kan gini. Misalnya ya kita langsung contohin aja. Ya, biarin aja gini. Dari negara Pak Prabowo mengadakan MBG, ya, makan bergizi gratis, program itu kan. Misalnya di sebuah provinsi A dan B. Provinsi A dia jalankan kan MBG kan. Jadi bukan dia harus jalankan itu. Tapi berprestasi apa? Ternyata di daerahnya anak-anak mendapatkan, tidak ada komplain dari anak-anak. Itu kan hal yang kecil aja kita ngomong ya. Pengawasannya terhadap makanan itu sangat baik. Ada kekeliruan atau ada main-main di sana langsung digergaji gitu kan. Itu kan superior ya. Sehingga dalam 1 tahun kemudian daerah itu, ya kalau kita bicara khusus MBG aja ya, menjadi daerah yang paling baik penilaiannya dalam menerapkan program pemerintah pusat. Itu kan bagus gitu kan. Jadi bukan berarti superior dia mentang-mentang lalu dia tidak mau menjalankan perintah pusat, ya nggak begitu juga. Gitu, Bos. Oke. Nah ini Bang, terkait dengan ukuran nih, ini kan belum jelas, dianggap belum jelas lah ukuran atau hasil dari retreat ini. Bagaimana memastikan bahwa retreat ini berhasil dan memiliki ukuran yang jelas? Ya retreat ini berhasil seperti yang saya bilang tadi. Nanti kalau kepala daerahnya harmonis, berjalan dengan baik, kerjasama antar kementerian bagus, kerjasama antara kementerian dengan kepala daerah bagus, kerjasama antara kementerian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bagus, ya itu adalah hasilnya gitu, ya. Itu adalah hasilnya. Makanya saya bilang, bagaimana kita mengukur hasilnya ketika orang belum ngapa-ngapain gitu, ya. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Setahun kemudian misalnya, berjalan baiknya, sesuai nggak dengan hasil dari retreat gitu kan? Oh berjalan baik, nah berarti next di retreat lagi akan ada begitu lagi. Kalau ada yang tidak baik, hubungan yang nggak baik, ya mungkin harus dikoreksi ke depan, polanya seperti apa. Jadi nggak ada masalah sebenarnya retreat itu. Kan sesuatu yang baik dan bagus gitu. Daripada misalnya Pak Prabowo harus berkunjung ke setiap daerah dulu, harus mendingan kumpulin semua di satu tempat, kan itu lebih efisien kan, daripada Pak Prabowo terbang di semua provinsi untuk kunjungin satu-satu, untuk berdiskusi dengan kepala daerah, untuk memberikan memberikan masukan dan segala macam ke pemerintah daerah. Itu kan biaya juga lebih besar kan. Ya mendingan dikumpul satu kesatuan, ramai, semua saling bertemu, berkoordinasi, saling menyapa gitu kan. Semua agama kayaknya mengajarkan silaturahmi deh ya. Jadi kalau ada yang
mempermasalahkan silaturahmi, ya itu orang-orang yang nggak beragama itu. Jadi saya bisa mengatakan orang yang memperkarakan atau mempermasalahkan retreat adalah orang-orang yang bisa dibilang ya beragama KTP atau orang-orang yang anti terhadap agama, karena semua agama mengajarkan silaturahmi. Nah, terkait dengan kondisi kesehatan atau kondisi emosional dari kepala daerah, ini kan berbeda-beda. Ya. Kalau misalnya di retreat ini apa tidak memaksakan? Enggak dong. Gini, kita bicara ya negara Indonesia, kita bicara Undang-Undang Dasar 45, kita bicara undang-undang. Pelaksana dari undang-undang itu siapa? Pemerintah. Ya. Pemerintah itu adalah orang kan, kepala daerah, baik gubernur, baik bupati, baik wali kota. Setiap orang punya cara, setiap orang punya cara untuk menjalankan pemerintahan masing-masing. Punya emosi yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda. Ada yang karakternya asik, ada yang karakternya marah-marah, ada yang karakternya membingungkan misalnya, ya. Tapi semua karakter itu tetap muaranya harus berdasarkan undang-undang kan. Jadi itu kan hanya karakter orang, tapi dalam menjalankan sesuatu itu ya harus berdasarkan aturan kan. Aturan itu dijalankan, outputnya harus sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Ada yang untuk menuju ke sana lewat jalan yang lain, ke kanan dulu baru ke kiri, baru ke tengah. Ada yang ke kiri dulu baru ke kanan baru ke tengah. Macam-macam, ya kan? Tapi tujuannya harus sesuai dengan program pemerintah pusat, program pemerintah pusat, dan harus sesuai dengan undang-undang, harus sesuai dengan konstitusi kita. Jadi itu tidak ada masalah itu. Iya, karena kan kalau dilihat dari sisi usia, misal itu kan ada yang sudah tua kepala daerah ini, kemudian ada yang incumbent, ada yang baru newcomer. Ini kan jadi masih perlu dikuatkan atau disamakan kan Bang? Ini kita jangan bicara itu deh. Ya, Mas Habibie punya nggak kawan orangnya asik, orangnya selengean, tapi umurnya mungkin udah seumuran orang tua kita? Ada aja. Ya. Ada nggak kawan kita yang umurnya sama dengan kita atau di bawah kita, yang pemikirannya itu terlalu kolot? Ada. Jadi nggak bisa kita melihat umur menjadi patokan kita, orang ini karakternya begini atau begitu. Ya, jadi nggak ada masalah itu sebenarnya, sama sekali nggak ada masalah. Jadi nggak perlu itu ya kan. Kalau Mas Habibie kan nanya ke saya karena ada pertanyaan orang-orang di luar seperti itu kan. Jadi aneh-aneh aja nih orang-orang gitu. Semuanya mau dikomentari gitu kan. Jangan-jangan nanti kalau Pak Prabowo bersin ada aja dikomentari gitu. Oke. Ini Bang, terkait dengan anggaran. Nah, anggaran ini kan rame karena awal ada yang dibebankan APBN atau patungan dari APBD. Nah, ini untuk anggaran apa nih? Anggaran retreatnya. Oke. Nah, ini kan pemerintah ini kan sedang melakukan penghematan atau efisiensi. Nah, kepala daerah ini ada yang menganggarkan untuk baju saja itu 1 miliar. Ada itu di yang rame sekarang Provinsi Banten. Itu kan rame. Terus ada di daerah Jawa Timur, salah satu kabupaten itu ngajak banyak pegawainya ke Jakarta. Nah, itu kan sudah diimbau untuk tidak membawa atau tidak menganggarkan besar-besar ini Bang, ya, karena begini, di tengah efisiensi. Ya begini kan, kita bicara mengenai kepala daerah baru, ya. Kita bicara mengenai kebutuhan, kita bicara masing-masing kepala daerah itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, ya. Masing-masing kepala daerah itu
wilayahnya tidak sama. Ya. Ada yang sangat besar, ada yang kecil. Tentu tidak bisa disamakan kebutuhan ya, yang kecil disamakan dengan yang besar. Ya. Kalau soal apakah itu bagian dari tidak melakukan penghematan atau tidak, balik lagi yang saya bilang bahwa itu penilaiannya itu bukan dari luar, penilaian itu di dalam, bahwa ini gue butuh, misalnya dia butuh dan harus dikeluarkan. Balik lagi saya bilang, Rp10.000 menjadi tidak hemat. Ya. Kalau tidak jelas, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar menjadi tidak sia-sia karena memang tujuannya jelas. Jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya dikomentari dan sayangnya semuanya ditanggapi. Harusnya nggak perlu terlalu ditanggapi hal-hal seperti itu, karena ada kewenangan pemerintah yang tidak juga pemerintah harus melihat maunya masyarakat, karena pemerintah itu, pemimpin itu tidak harus ya, pimpinan itu tidak harus semuanya melihat keinginan 1-2 orang. Karena pimpinan itu adalah orang yang melihat secara helikopter view, bahwa masyarakat saya, misalnya kepala daerah, masyarakat saya begini. Kalau 1, 2, 5, 10 orang mengatakan itu tidak benar, belum tentu yang berjuta-juta mengatakan tidak benar gitu. Siap. Jadi benar. Pemerintah daerah pun tidak harus reaktif gitu. Ya, tidak harus reaktif dengan ucapan, tudingan, apapun lah ya bahasanya. Yang selama apa yang dia lakukan tidak melanggar hukum. Itu dulu. Selama apa yang dilakukan tidak melanggar hukum, selama apa yang dilakukan tidak melanggar aturan, selama apa yang dilakukan tidak melanggar perintah dari pimpinan tertinggi di negara ini gitu kan. Jadi laksanakan saja. Karena kalau kita semuanya harus mendengar ya ocehan orang, nggak kerja nih pemerintah daerah. Iya. Pemerintah daerah bahkan ada takutnya pemerintah daerah mau melangkah aja takut. Karena banyaknya omongan orang gitu kan. Melangkah takut. Akhirnya pemerintah daerah ini mengorbankan ya jutaan orang yang sebenarnya menunggu langkah dia gitu. Ya. Jadi ya pesan kita juga pada pemerintah daerah baru ini, bukan berarti tidak mau mendengarkan omongan rakyat ya. Karena kan pasti feedback dari omongan rakyat itu berdasarkan programnya. Itu yang real ya. Program dijalankan, ada yang bermasalah, itu feedback yang real dari masyarakat. Kalau yang belum dilakukan sudah ada omongan-omongan, itu bisa jadi pesanan. Gitu kan? Jadi nggak perlu juga ini dari kita pesan ya kepada kepala daerah, lakukan yang sesuai dengan apa yang kalian buat program, apa yang kalian ketika kampanye sampaikan ke masyarakat. Kalian dipilih karena masyarakat menginginkan program itu dijalankan gitu kan. Jadi lakukan aja itu. Nanti dari hasil program itu akan ada feedbacknya kok, baik apa tidak baik program ini akan ada feedbacknya. Jadi abaikan itu. Ya, jalan dulu yang penting ya. Oke, mungkin itu pembahasan kita kali ini. Tetap ikuti channel kami agar mengikuti update berikut-berikutnya isu-isu yang lagi hot. Oke, salam.